Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi di Bram Fikma Channel. Pada kesempatan ini saya kehadiran Imawati yang sangat luar biasa. Imawati itu istilah di dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk seorang perempuan atau wanita. Pada kesempatan ini saya kehadiran Mrs. Dewi Sri Kuning, MPD. Dulunya aktivis, sekarang sudah menjadi lecturer, dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, FKIP, ya, Prodi Bahasa Inggris, UMKO, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Saya panggil Mbak Dewi aja ya. Iya, boleh. Mbak Dewi, Ya. ini kalau Bram perhatikan, Mbak dulu bergerak ya dalam artian berjalan itu dari dunia organisasi. Iya, betul. Seperti itu, aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Setelah itu pernah aktif juga di Basuma ya, Iya. sebagai penyiar, terus menjadi dosen, Mbak. Iya, betul. Nah, Mbak tadi sebagai aktivis dulu mungkin bisa ceritakan Mbak sama kawan-kawan itu mulai dari mana, Mbak? Dulu itu sebelum jadi aktivis, yang pasti kuliah dulu ya, menjadi Iya, mahasiswa mahasiswa dulu dulu, di STKIP Muhammadiyah Kota Bumi dulu namanya. Tapi pada waktu kelas 3 SMK itu tidak ada niatan kuliah sebenarnya. Karena niatnya dari SMK itu mau bekerja. Iya. Tapi karena ada lowongan beasiswa penerimaan mahasiswa baru, jalur berprestasi, jadi mencobalah ikut. Iya. Dan alhamdulillah memang rezeki di situ, jadi ikut menjadi mahasiswa. Kemudian yang kedua, setelah masuk jadi mahasiswa, mulai dari semester 1 itu ikut organisasi internal kampus. Iya. Ya, yang diutamakan waktu itu adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya. Jadi mencoba ikut di situ, ya berusaha untuk aktif, dan alhamdulillah sampai masuk ke pimpinan cabang waktu itu, sampai sana. Jadi Ya. dari komisariat ke pimpinan cabang Ya. ya. Nah, setelah itu di ujung perkuliahan itu setelah magang ke penyiaran itu alhamdulillah menjadi penyiar juga. Menjadi penyiar juga. Menjadi penyiar juga selama kurang lebih ya hampir 3 tahun lah menjadi penyiar di situ. Dan selama jadi penyiar itu juga proses lulus kuliah dan lanjut kuliah S2 dan diminta untuk membantu mengajar di situ. Oh, Ya. UMKO ini sendiri. Iya. Jadi berangkat dari mahasiswa dulu, Iya. aktif di organisasi internal, terus di perkuliahan ada mata kuliah radio seperti Radio, itu, iya, ya kan? ke penyiaran. Ke penyiaran, ikut aktif di situ. Akhirnya bermuara pada dosen ya Iya. di UMKO ini sendiri. Iya, Oke. alhamdulillah. Itu ya. Track record ya kan yang sudah dilalui oleh Mbak Dewi Sri Kuning. Mbak, ini Bram Fikma di channel Bram Fikma Podcast. Ini mau nanya-nanya. Ini kan kalau di FKIP ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ada istilah micro teaching seperti itu. Mungkin bisa dijelasin Mbak tentang micro teaching itu apa, Mbak? Ya, micro teaching itu adalah pelatihan pengajaran Iya. ya yang sifatnya itu lebih disederhanakan. Jadi kalau misalkan kita sebagai calon guru nanti kan mengajar di satu kelas. Satu kelas itu kan pasti mahasiswanya atau siswanya itu lebih dari 10. Iya. Nah, kalau micro teaching ini biasanya diadakan di suatu tempat, itu biasanya lab khusus micro teaching. Jadi micro teaching itu lebih kepada pelatihan pengajaran yang lebih sederhana. Sederhana di situ sederhana dalam artian sederhana jumlah siswanya. Jadi cukup 3, 5 atau 8 siswa. Kemudian waktunya juga 5 sampai 10 menit dan materinya itu cukup satu saja, satu pokok bahasan saja. Ya, karena terkadang guru kan mengajar selama 45 menit atau 100 menit. Dan itu pokok bahasannya banyak, tapi kita lebih sederhana. Nah, tujuan dari micro teaching ini supaya seorang guru itu bisa latihan mengajar. Karena di micro teaching ini kan selain latihan mengajar juga nanti ada timbal balik ya atau flashback dinilai oleh pembimbingnya atau pengarahnya seperti itu. Oh, kamu kurangnya di sini. Nah, jadi dengan micro teaching itu seorang guru latihan mengajar dan dia berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dimilikinya dari micro teaching tersebut. Oke, Mbak. Gitu. Terus untuk
mata kuliah micro teaching ya? Iya, mata kuliah. Itu di semester berapa adanya Mbak? Biasanya di semester 7. Semester 7. Iya, Di semester akhir 7. ya? Iya, di semester akhir. Jadi salah satu syarat sebelum kita melakukan praktek atau ya praktek PPL lah, Iya, ya praktek lapangan itu biasanya micro teaching dulu. Jadi kan dosen di kampus itu ingin melihat kemampuan mahasiswa dalam micro teaching itu bisa atau tidak. Karena nanti ketika terjun di PPL itu pasti mengajar juga. Seperti itu. Oke. Micro teaching ya, menarik ini. Ini untuk melatih mahasiswa juga untuk berhadapan dengan siswa-siswi seperti itu di sekolah. Ini Mbak bahasa Inggris ya prodinya seperti itu. Jadi kalau misalkan mahasiswa Mbak di prodi bahasa Inggris untuk micro teaching berarti dia harus ngomong bahasa Inggris seperti itu. Ngomong bahasa Inggris. Gitu ya. Iya dong, harus ngomong bahasa Inggris. Kalau jurusan bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Tapi kalau jurusan bahasa Indonesia, bagaimana cara menyampaikan atau menggunakan bahasa itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ide atau istilahnya apa yang barunya? Kata apa? Baku. Kata baku ya. Harus menggunakan bahasa yang baku. Karena kalau mengajar itu kan sistemnya formal. Jadi harus baku. Terus Mbak, ini kan sudah lama ya Mbak ngajar di prodi bahasa Inggris seperti itu. Kapan nih Mbak mau lanjut dokter? Mau ada cita-cita Mbak? Ya kalau niat, saya tuh berniat untuk melanjutkan S3. Ini niat ya. Iya. Saya ingin lanjut S3 kalau misalkan dari suami saya sudah lanjut S3 duluan. Oh gitu. Iya. Suami dulu iya, baru suami Mbak. dulu baru saya. Karena ketika dulu S2 juga seperti itu. Dia duluan baru saya gitu. Nggak mau bareng-bareng gitu. Nggak. Karena pada waktu itu ya belum ketemu sih, tapi dia duluan sudah S2 dan saya masih tesis gitu. Jadi saya inginkan kalau memang ada rezeki S3, saya pingin dia duluan saja. Oh kayak gitu. Iya. Oke siap Mbak, kita tahan dulu Mbak sebentar Mbak ya. Oke Mbak Dewi, kita lanjut lagi. Ini kebetulan Mbak Dewi ya mau ngisi materi untuk Darul Arkom Dasar IMM FKIP. Ini mau ngasih materi micro teaching. Pas kebetulan ketemu sama saya panggil nih di kesini ya kan untuk ngobrol-ngobrol. Mbak, itu kenapa ada materi micro teaching di dalam pengkaderan? Kaitannya apa Mbak? Kira-kira Mbak? Karena micro teaching itu kan berkaitan dengan pengajaran ya, sebagai calon guru untuk mengajar di kelas. Nah kebetulan yang namanya guru mengajar di kelas itu kan harus berbicara. Berbicara artinya seorang guru itu juga sebagai salah satu contoh dari public speaker. Nah public speaker itu kan berkaitan dengan public speaking. Nah kalau seorang kader itu namanya di kader ya, di kader artinya latihan untuk dapat menjadi seorang public speaker. Kalau misalkan mereka ingin menjadi guru, mungkin setelah mereka lulus kuliah dulu kan, sudah dapat gelar, baru mereka terjun di sekolah-sekolah. Tapi sebelum mereka lulus, mereka itu kan akan melakukan atau menjalankan sebagai aktivisnya itu. Selama menjadi mahasiswa harus menjadi aktivis. Dan untuk menjadi aktivis otomatis harus bisa menjadi seorang public speaker, harus bisa berbicara di depan umum. Karena seyogyanya yang namanya organisasi itu kan bukan hanya datang, duduk, diam. Betul. Tapi kan kapan dia rapat dia harus bisa mengungkapkan pendapatnya. Kapan dia ada persidangan dia harus bisa memimpin suatu rapat. Ya, atau misalkan dia sedang aksi, dia harus bisa menjadi korlapnya. Nah, jadi harus bisa berbicara seperti itu. Atau misalkan ketika mengajukan proposal nih, seorang kader itu harus bisa berbicara di depan orang yang memiliki jabatan, harus bisa berbicara seperti itu. Jadi intinya public speaking ini ya memang penting apa untuk kader dan untuk sebagai calon guru. Calon guru harus bisa berbicara di depan siswa. Sebagai seorang kader dia harus bisa berbicara di depan umum. Karena banyak loh kader kita ini dulunya aktivis, setelah lulus di kampus mereka itu terjun di masyarakat, ya malah mereka pintar ngomong gitu. Nah harapannya seperti itu. Jadi kaitannya micro teaching ini dengan public speaking untuk pengkaderan ini. Jadi micro teaching sendiri hampir sama lah dengan public speaking seperti itu. Jadi pembelajaran buat kader-kader untuk bisa berbicara, latihan berbicara. Tapi di sini poinnya untuk menyampaikan sebuah materi-materi. Oke.
agar kader-kadernya bisa menjadi public speaker seperti itu ya. Iya. Mbak, harapan Mbak nih Mbak ke depan untuk pengkaderan IMM ini mau seperti apa Mbak? Ya, saya mengharapkan ya yang pasti seluruh kader IMM setiap tahun kita mengkader ya. Artinya kita menjadikan seorang kader itu menjadi manusia yang benar gitu kan. Nah, jadi harapan saya untuk pengkaderan IMM ini benar-benar seorang kader itu menjalankan trilogi IMM itu sendiri. Jadi bukan hanya mereka cakap berbicaranya intelijennya bagus intelijensinya bagus, tapi juga harus menjadi seorang yang soleh dan solehah gitu loh. Religiusnya itu artinya ketika kita sedang rapat nih pengkaderan, dengar azan, ya udah yuk tinggal dulu kita sholat dulu gitu kan, kita sholat dulu gitu kan. Terus kalau misalkan dari segi humanisnya, ya saya lihat kalau humanis dari tempat kita ini sudah bagus, artinya kita sering membantu jiwa gitu sosialnya kan. Tinggi ya, jiwa sosialnya sering sering terjun ke masyarakat itu terlihat gitu kan. Tapi di sini juga saya mengharapkan mahasiswa kader IMM itu juga berprestasi. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi kalau bisa keseluruhan mahasiswa kader IMM ini berprestasi, terlihat gitu dari kampusnya. Oh, yang mencolok itu anak-anak IMM loh gitu. Dari Mbak dulu ber-IMM sampai sekarang yang dominan dari trilogi itu yang mana? Apakah humanisnya, religiusnya, apa intelektualnya Mbak kira-kira? Kalau saya lihat di Lampung Utara ini Mbak. Ya, di Lampung Utara yang saya nilai itu humanisnya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, karena kalau religiusnya itu saya bandingkan ya dengan kabupaten lain itu mungkin Lampung Utara ini masih agak di bawah gitu ya, masih di bawah. Artinya kabupaten lain itu masih di atas untuk religiusnya. Kalau untuk intelektualnya tinggi tapi hanya beberapa gitu loh. Hanya beberapa gitu. Belum sama. Iya, belum sama gitu kan. Jadi ya itu harapannya. Tapi untuk humanisnya ya saya salut memang. Setiap saya jalan ke kota, oh alma mater merah. Setiap saya kemana besoknya alma mater merah gitu kan. Atau saya lihat di berita-berita itu, oh alma mater merah sedang mengadakan bakti sosial di mana gitu. Itu saya nilai bagus memang untuk humanisnya dari Lampung Utara. Oke, Mbak Dewi, ini makasih banyak Mbak udah mau ngobrol-ngobrol di Bram Figma Podcast. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Iya. Oke kawan-kawan, mungkin kita nanti akan mengundang lagi aktivis-aktivis ya dari organisasi dari OKP yang ada di Lampung Utara. Mungkin ini saja kawan-kawan yang bisa kami sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.